Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari penampakan di gedung tua sampai ke hantu di kamar mandi, berikut adalah 5 penampakan hantu yang paling mengerikan bagian ke-13. Setelah pesan berikut ini. Ya, entah kenapa nih ya, gue dengar kabarnya Jakarta menjadi zona hitam, Bekasi kembali zona merah, dan mau nggak mau di lockdown lagi lah, dan mau nggak bisa kerja dan nggak bisa nyari duit tambahan. Walaupun begitu, walaupun lo stay di rumah nih, ada satu cara yang menurut gue lumayan lah ya untuk mencari duit tambahan, yaitu dengan cara bermain dengan binomo. Oke, sebagaimana yang lo tahu nih ya, Binomo ini adalah online trading platform yang aman dan jujur untuk perdagangan dan investasi. Binomo ini juga udah terkenal di sejagat YouTube ya, lo tahu sendirilah Ewing HD itu top global Binomo ya. Kalau lo nggak tahu atau belum pernah nyobain Binomo, lo kemana aja men? Cobain lah Binomo, lumayan lo dapet duit tambahan. Nih, caranya gini nih ya, pada episode kali ini gue ingin sekiranya investasi sekitaran 1,4 juta. Beuh, gue pengen duit tambahan, gue pengen jadi tajir. Nah, lo mesti nunggu nih. Ini di sini ada detiknya nih, kayak aduh kecil banget. Ini ada time to buy nih, ada tulisan time to buy. Lo mesti nunggu sekitaran ya kurang lebih 15 detik terakhir ya untuk investasi lo itu menguntungkan. Nah, sebentar ya. And by the way, video ini grafiknya udah canggih banget men, mudah dipahamin. Jadi ini bisa ngeliat nih ya. Ini udah tinggal 20 detik lagi nih ya. 20. Oke, 20, 19, 18, 17. Nah, ini kalau gue lihat grafiknya ini tadinya lagi turun terus sekarang lagi mau naik nih. Gue langsung aja gue tekan tombol hijau yang ada di pojok kanan bawah layar dan langsung aja deh kita lihat hasil investasi gue gimana. Dan hasilnya adalah gua untung sekitar berapa tuh? Waduh, banyak tuh. Wah, bentar, berapa tuh? Wah, sekitar 2,5 juta. Beh, itu lumayan men buat duit tambahan. Nanti gue bakalan tarik deposit gua dan gua nggak perlu khawatir akan kesulitan karena Binomo ini udah support lah yang sekiranya bisa membantu kalian kurang lebih 24 jam dalam seminggu. Maka dari itu, cobain deh Binomo ya. Online trading platform yang aman dan jujur untuk perdagangan dan investasi. Kalau lo cobain sekarang, lo akan mendapatkan $1.000 di akun demo kalian. Gratis. Caranya gimana? Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Kelima, perempuan misterius di gedung tua. Sebagai salah satu profesi yang membutuhkan nyali besar, penjaga gedung atau security, khususnya pada shift malam, itu akan menemui berbagai macam kejanggalan, apalagi mengenai penampakan hantu. Hal-hal itu serta-merta bisa menjadi sebuah tantangan. Di sisi lain, gue memuji keberanian mereka dalam menjalankan pekerjaan mereka yang bisa dibilang agak sedikit menyeramkan. Video kali ini direkam oleh penjaga bangunan tua yang sedang berpatroli malam hari di Filipina. Secara tidak sengaja, dirinya menemukan sosok perempuan menyeramkan yang tertangkap kamera. Tetapi, sosok itu kemudian menghilang dengan sekejap. Gue mau lo perhatikan baik-baik penampakannya berikut ini. Hello? Hello? No?
Kalau lo perhatiin lebih detail ya, pada durasi awal ya sekitar detik 2 atau 4 nih, terlihat ada sosok perempuan berjalan membelakangi di lorong dekat tempat penjaga gedung berdiri. Video kembali berlanjut memperlihatkan sekeliling ruangan. Terlihat tertata rapi ya gedung tua ini secara keseluruhan. Cuman barang-barangnya memang disimpan secara acak di beberapa spot. Ketika penjaga ini membuat suara seakan-akan memanggil, tiba-tiba benar saja ya sosok perempuan itu kembali muncul dan di sini terlihat jelas di video sedang berjalan tak jauh di depannya. Sontak di akhir video, penjaga ini tuh berlari terbirit-birit mengarah keluar gedung tua itu lewat sebuah pintu pagar. Siapa sih sebenarnya perempuan ini ya? Gue pikir sih ya kalau orang ngapain ya malam-malam kesana apalagi ke gedung tua ya. Kalau lu bisa jelas penampakannya ini bener-bener kayak orang lagi jalan aja. Apa mungkin ini cuman pertanda kalau ada penunggu di gedung tua itu? Ini kalau cewek cantik lumayan sih, tapi kalau serem ya mager juga. Keempat, penampakan di jendela. Kalau lo punya pencapaian bahagia dan pengen berbagi dengan sahabat terdekat lo, pastinya lo akan membuat sebuah perayaan ya kecil-kecilan gitu bersama mereka. Misalnya ya party kecil-kecilan, bakar-bakaran atau sekedar nongkrong aja di rumah. Nah biasanya nih ya pas lagi nongkrong, lagi party kecil-kecilan, lo pasti kan story atau bumerang atau apalah sekedar ingin berbagi di sosial media gitu. Gimana nih ya ketika lagi lo happy-happyan, pas lo rekam, tahu-tahu muncul hal aneh yang terekam di party lo itu. Di tahun 2011 ada nih pesta kecil-kecilan yang diikuti oleh 4 orang teman di sebuah rumah di Sao Paulo, Brazil. Ketika pesta ini berakhir, salah satu dari mereka itu merekam video. Menjelang akhir video terdapat sebuah penampakan yang janggal. Nah, gue mau lo tonton dulu videonya dan coba deh sekiranya di mana penampakannya itu. Aí, fim da festa aí, pessoal. Ó, comprei a câmera nova. Vamos colocar um vídeo no YouTube aí, ó. Ai, que vergonha, não faz isso. A Josi capotada já, com sono. Aí, Thiago, a câmera que eu comprei nova aí. Bebeu demais. Vermelhinha e tal. Louca, mano. Vocês nem esperaram pra festa aí, né, mano? Meu Deus do céu, que porra é essa, velho? Falou? Mano, eu vi alguma coisa aqui, Thiago. Tem alguma coisa que passou aqui, velho. Ih, velho. Tô falando sério, cara. Tô falando sério. Vem aqui comigo, cara. Tem nada aqui não. Eu vi uma coisa assim, cara. Tá louco, mano? Maluco. Maluco. Eu vou voltar a câmera. Eu vou voltar a câmera e você vai ver, velho. Ketika laki-laki yang bernama Tiago ini membungkuk dan menyimpan botol minum ke dalam kulkas ya, ada sosok yang berjalan di belakang ruangan itu dan terlihat jelas banget di jendela gini, kayak lewat di jendela. Gue coba rewind bagian ini sekali lagi dan slow motion, lalu gue mau lo perhatiin baik-baik ya. Sosok ini tuh kayak menengok dengan sempurna ke arah kamera. Kemudian setelah dicek keluar dapur, itu nggak ada siapa-siapa. Pas kamera kembali lagi menyorot ke dalam ruangan, tiba-tiba pintu kamar mandi itu membuka dengan sendirinya. Lampunya pun tiba-tiba juga ikutan menyala. Nah, siapa nih sosok laki-laki ini? 11 tahun ya video ini udah dibuat, sampai sekarang itu nggak ada yang tahu siapa sosok laki-laki ini. So, bisa jadi nih ya, kalau lo lagi party kecil-kecilan, apalagi kalau lo lagi ngumpul nih ya sekarang sama temen-temen lo, sama keluarga lo, terus nonton video malam Jumat, bisa jadi nih ya, pas lo lagi story-story, lagi mention gue di Instagram, tahu-tahu tuh muncul penampakan di jendela, atau di kamar mandi, atau mungkin di belakang rumah. Hati-hati deh ya. Ketiga, penampakan ketika bermain TikTok. Terkadang kita akan membagikan beberapa video yang direkam ke sosial media ya, yang mungkin sebagai bentuk ekspresi diri, walaupun hanya itu sekedar selfie manyun-manyun sambil diiringi lagu-lagu. Lagu-lagu apa sih yang na judul apa sih itu lagi? Bagaikan langit. Iya, bagaikan langit. Ya itu ya, ekspresi diri lah. Nah, tak jarang dari beberapa video yang diupload malah menunjukkan penampakan yang tak diinginkan. Contohnya berikut ini nih ya. Video ini berasal dari akun TikTok yang bernama Alicia, yang username-nya adalah Miss Alicia Nguyen. Dalam cuplikan video ini terlihat dirinya itu merekam di video di washroom, di semacam apa namanya?
wastafel ya di rumah keluarganya. Nggak ada yang spesial, biasa aja. Namun ketika dirinya mengupload kembali video tersebut dengan mengedit exposure, brightness, dan kontrasnya, terdapat penampakan di dalam toiletnya yang dia sendiri nggak tahu ini tuh siapa. Gue mau lo perhatikan dulu ya videonya baik-baik. Setelah Alicia memperlihatkan pantulan yang cermin, kemudian mengarahkan kameranya ke depan dirinya, ada sesuatu yang muncul. Terlihat bayangan menyerupai kepala seseorang, tetapi tidak begitu jelas fitur wajahnya. Beberapa viewers akun TikToknya Miss Alicia Nguyen ini bertanya apakah bayangan kepala tersebut adalah salah satu anggota keluarganya yang sudah meninggal atau bukan, atau mungkin adalah bapaknya. Ternyata enggak. Alicia merespon bahwa dia nggak tahu siapa bayangan ini, nggak tahu juga ini tuh apakah kakeknya atau siapanya, nggak tahu. Terus juga ini adalah hal pertama yang baru terjadi kepada dirinya. Kalau memang ini merupakan refleksi cahaya di ruangan itu, ya gua rasa sih bukan ya, karena cahaya di ruangan itu hanya bertumbuh pada cahaya dari layar handphone. Jadi satu-satunya sumber cahaya itu cuman dari layar handphonenya. Dan sepertinya ruangan lampu pun juga, lampu ruangannya nggak dinyalain. Dan bayangannya ini jelas kebentuk seperti orang. Jadi benar-benar nggak ada benda atau cahaya yang bisa menyerupai bayangan orang. Kecuali memang ini adalah bayangan orang. Sekiranya nih menurut lo, apakah ini kita yang halu? Atau emang benar ini adalah sosok misterius yang ada di kamar mandi? Kedua, penampakan di belakang pintu toilet. Mendengar sesuatu yang aneh di malam hari itu bener-bener ngebuat lo tegang. Ya, tegangnya tuh tegang beneran. Ya, misalnya lo lagi tidur nih, tahu-tahu dengar suara kresek-kresek gitu di toilet, di dapur, atau di mana, lo pasti kayak, itu suara apa ya? Jadi kayak berasa paranoid aja, padahal itu mungkin bisa jadi tikus lah, atau mungkin kucing lo, atau mungkin angin, dan lain sebagainya. Saking paranoidnya, itu ada semacam kayak godaan, penasaran untuk mencoba untuk ngecek sumber suara itu. Namun, apa jadinya nih kalau ternyata benar suara itu ada, terus juga memperlihatkan sosok menyeramkan. Mungkin paranoid lo itu bukan hanya sekedar paranoid biasa, tapi emang beneran ada sesuatu di rumah lo. Sama halnya seperti cerita Doni berikut ini. Dari platform TikTok ya, video ini diupload oleh pengguna user TikTok yang bernama Doni Donahue. Ya, diketahui kalau Doni ini terbangun di tengah malam karena mendengar suara aneh dari kamar mandinya. Ia kemudian mengecek kamar mandinya. Nah, seketika terdengar suara aneh semacam bisikan dari balik shower curtain yang ada di sebelah kiri nih. Terus Doni mencoba untuk menyalakan lampu kamar mandi dan ia mencoba buka shower curtain itu, dan di sana nggak ada apa-apa. Tiba-tiba nih lampu kamar mandi itu mati dan dia mendengar napas. Nah, pas dia coba untuk cek suara napasnya siapa, dia lihat kanan kiri nggak ada nih, kanan kiri nggak ada. Pas bawah sama atas dicek, muncul deh penampakannya. Gua mau lo perhatikan baik-baik ya.
Di sini terlihat ya, pas dia nengok ke atas kamar mandi, itu terlihat ada seperti wujud yang mengawasi Doni di sana. Mata ini jelas terlihat sangat mengintimidasi dengan sorot mata yang menyala terang. Terlihat juga jari yang menggapai daun pintu gitu dengan sengaja. Gua sih mikirnya ya, manusia mana gitu yang memiliki sorot mata seperti ini. Apalagi ketika keadaan ruangan gelap semacam kamar mandinya si Doni ini. Kalau yang bisa seterang itu di kegelapan sih ya, gua rasa sih cuman pantulan mata kucing atau beberapa hewan aja, bukan manusia. Nah, coba deh kalau lo kamar mandi malam-malam, cek belakang pintu kamar mandi lo, atau mungkin cek belakang pispotnya. Siapa tahu emang ada sosok mengerikan ya. Terus juga cek di atas tuh, biasanya di kamar mandi tuh ada kayak semacam apa sih? Lubang yang ke langit-langit gitu. Bisa mungkin itu ditutup dan jangan dibuka. Karena takutnya kalau ada kebuka dikit, tau-tau ada yang ngintip dari situ. Beuh. Mager gue, nggak mandi seminggu. Pertama, penampakan di rumah berhantu. Melakukan investigasi mandiri pada sebuah tempat yang dikenal angker mungkin akan menjadi pengalaman yang seru dan menegangkan. Tapi kalau ternyata sosoknya emang beneran bergentayangan di sana, terus dia ngejar lo, apa yang mesti lo lakuin? Salah satu pengguna YouTube dengan nama akun JPH88 mengupload sebuah video pada tanggal 22 Desember 2014. Video ini fullnya berdurasi sekitar 12 menit lah, dimana dia tuh menginvestigasi sebuah rumah angker yang katanya ada hantu seperti Kayako yang ada di film Ju-on di Jepang. Rumah ini terkenal angker karena emang menjadi lokasi syuting ya, rumah asli yang dijadikan film syuting film The Grudge. Kemudian hal menyeramkan terjadi sekitar menit ke-10 ya, sampai akhir. Gue mau lo tonton dulu ya videonya. Dan ini udah gue potong ke bagian yang sekiranya paling menyeramkan. Perhatiin baik-baik. Kalau lo perhatiin, di bagian ini sih si perekam mulai merasa takut dan terancam karena mendengar suara-suara aneh yang gak jelas. Kalau gak jelas nih ya, gue coba naikin lagi volumenya. Nah, denger kan? Kemudian untuk mencari tahu asal suaranya, si perekam bergerak ke arah pintu ruangan tersebut. Ia mengarahkan kameranya sedikit demi sedikit ke arah lorong, seperti kayak ngintip gitu, ada siapa di sana. Beberapa kali dia melakukan hal ini, sampai akhirnya ada sosok yang menunggu di lorong tersebut untuk segera menampakkan diri, dan perlahan sosok itu menengok serta mengeluarkan suara yang menyeramkan sebelum akhirnya ngagetin si JPH88. Video nggak lama berakhir di sini. Nah, semoga aja nih ya si perekam itu nggak kenapa-napa. Cuman sosok ini tuh mirip banget sama yang ada di film The Grudge. Nah, apakah ini adalah settingan atau mungkin film The Grudge terinspirasi dari hantu ini, atau hantu ini yang terinspirasi sama film The Grudge? Gimana menurut lo? Jadi apa hubungan film ini, film The Grudge sama hantu ini?
Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD karena akan ada banyak banget video-video malam Jumat lainnya. Pokoknya like, tweet, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya. Terakhir nama gue Wing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.